Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan eh, presentasi saya yang mana akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam atau yang disebut dengan SPI. Yang mana langsung saja nomor 1, jelaskan dan analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Apa dampaknya terhadap peradaban dunia pada masa itu dan masa kini? Baik, kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan faktor-faktor utama penyebab kejayaan ialah dukungan politik dan finansial Khalifah Abbasiyah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Pendirian Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan, riset dan pendidikan. Toleransi ilmiah yang ketiga, toleransi ilmiah terbuka terhadap ilmu dari berbagai peradaban Islam Yunani, peradaban seperti Yunani, Persia, India, dan yang terakhir bahasa Arab sebagai lingui. Mau kemana sih? Keliling. Oh, siap. Bahasa Arab sebagai yang terakhir ini faktor-faktor utama penyebab kejayaan. Yang terakhir bahasa Arab. Yang nomor 4 bahasa Arab sebagai lingua franca ilmu, yakni mempermudah penyebaran pengetahuan. Yang terakhir kesejahteraan ekonomi dari perdagangan lintas wilayah, menjamin pembiayaan studi dan riset. Nah, dampak terhadap dunia di kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dampak terhadap dunia di masa itu disebut zaman keemasan Islam, yakni Golden Age. Banyak kemajuan dalam matematika, astronomi, kedokteran, filsafat dan sastra. Juga ilmu pengetahuan Islam diterjemahkan ke bahasa Latinnya dan menjadi fondasi Renaissance Eropa. Seperti contoh-contoh tokoh besar Al-Kharizmi matematika dan Ibnu Sina kedokteran dan Al-Farabi filsafat. Terus yang kedua, bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bagaimana sistem kekuasaan mempengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam di saat itu? Perbandingan pola pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Aspek dinasti Umayyah yakni Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad, sistem pemerintahannya itu berbeda. Yang mana di Dista Umayyah Baghdad, di Damaskus sentralistik dan monarki aristokratik, lebih inklusif, dominasi birokrasi Persia. Orientasi kekuasaan, ekspansi wilayah dan kekuasaan politik, mengembangkan ilmu, budaya dan sistem administrasi. Bahasa administrasinya ialah bahasa Arab, sedangkan yang di Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, yaitu Arab dengan pengaruh Persia. Yang mana sumber kekuasaannya itu Bani Umayyah, yakni keturunan Nabi, sedangkan yang Damaskus itu keturunan Abbasiyah. Pengaruh terhadap umat Islam, dinasti Umayyah mendorong penyebaran Islam, hijrah militer dan teritorial. Dinasti Abbasiyah juga memperdalam aspek intelektual, memperkuat institusi keilmuan dan pembentukan madrasah serta keputusan besar. Yang nomor 3, analisis peran peradaban Islam di Andalusia, ini Spanyol, sebagai jambatan ilmu antara timur dan barat. Apa kontribusinya terhadap Eropa dan bagaimana peradaban Islam Andalusia menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme. Ya.
yang mana pusat terjemahan dan pendidikan di kota seperti Cordoba, Toledo, dan Granada menjadi tempat penerjemahannya karya-karya Yunani, Arab, dan Ibrani ke Latin. Kontribusi ke Eropa ini seperti perkembangan ilmu astronomi, matematika, algebra, filsafat, kedokteran, dan Ibnu Rushd, Averroes, dan Ibnu Sina sangat berpengaruh pada filsafat skolastik Eropa. Contoh toleransi dan multikulturalisme seperti hidup berdampingan antara Muslim, Kristen, dan Yahudi disebut konvivansia, dan budaya lokal seperti berbaur dengan arsitektur, seni musik, dan tradisi Islam. Yang keempat, bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal. Jelaskan dinamika akulturasi yang menjadi antara nilai-nilai Islam dan budaya pra-Islam, yaitu pengaruhnya itu memulai dari perdagangan, pernikahan, proses Islamisasi melalui perdagangan, pernikahan, dakwah, dan pendidikan ini pesantren. Wali Songo memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa, yang mana dinamika akulturasi arsitektur yang di masjid dengan bentuk mirip pura atau rumah adat, upacara, tradisi sekaten, grebek, dan selamatan mengandung nilai Islam namun berangkat dari budaya lokal. Bahasa dan sastra, karya-karya sastra Islam yang ditulis dalam bahasa lokal seperti Jawi dan Jawa Kuno. Yang terakhir, uraikan penyebab utama kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13 Masehi. Analisis apakah faktor eksternal dan internal yang lebih dominan, serta pelajaran yang bisa diambil oleh umat Islam masa kini. Penyebab kemunduran peradaban Islam pasca di abad ke-13 Masehi, yang mana faktor internal yakni lebih dominan, perpecahan politik, banyaknya kerajaan kecil atau daulah, korupsi dan lemahnya kepemimpinan, stagnasi intelektual, kurangnya inovasi dan semangat ilmiah, fanatisme mazhab yang mengekang kebebasan berpikir. Faktor eksternal, serangan Mongol yakni di 1258 Masehi, jatuhnya di Baghdad, perang salib, kolonialisme barat di dunia Islam pada abad-abad berikutnya. Pelajaran bagi umat Islam kini, pentingnya persatuan, pendidikan, dan pembaruan yakni tajdid. Tidak cukup hanya mempertahankan tradisi, tapi perlu inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, yang mana toleransi dan dialog antar budaya harus dijaga agar peradaban Islam itu tetap relevan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.